Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia di sini di channel Mau Gadget. Snapdragon merupakan chipset yang diproduksi oleh Qualcomm dengan beberapa keunggulan seperti kinerja yang baik, konsumsi daya yang rendah, kemampuan AI yang optimal, dukungan untuk kamera canggih, serta kompatibilitas yang luas. Dan di video kali ini Lindia mau merekomendasikan 10 HP chipset Snapdragon di rentang harga 2 hingga 3 jutaan yang tersedia di pasaran saat ini. Rekomendasi HP chipset Snapdragon pertama ada Xiaomi Redmi Note 11. Selain hadir dengan desain dan build quality yang baik, Redmi Note 11 juga punya kualitas visual terbaik di kelasnya. Menggunakan panel AMOLED 6,43 inci Full HD Plus dengan dukungan high refresh rate 90Hz serta ada proteksi dari Corning Gorilla Glass 3. Pindah ke sektor fotografi, HP ini punya 4 lensa yang masuk dalam modul kamera belakang. Untuk kamera utama beresolusi 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, serta makro dan depth yang sama-sama beresolusi 2 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 13 megapiksel. Xiaomi Redmi Note 11 dipersenjatai SoC Qualcomm Snapdragon 680 yang dipadukan dengan RAM 4 hingga 6 GB LPDDR4X dan ROM 128 GB UFS 2.2. Untuk baterainya di 5000 mAh yang didukung teknologi pengisian cepat 33 Watt yang diklaim mengisi dari 0 ke 100% dalam waktu 1 jam. Berikut kelebihan dan kekurangan dari Xiaomi Redmi Note 11. Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi Redmi Note 11. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Next HP Snapdragon selanjutnya ada Vivo Y35. Vivo Y35 hadir dengan layar IPS 6,58 inci Full HD Plus, refresh rate 90Hz serta punya level kecerahan yang cukup terang hingga di 550 nits. Hasil foto dari 50 megapiksel main kameranya merupakan salah satu yang terbaik di kelas harganya. Selain itu, HP ini juga dibekali fitur Ultra Stable yang membantu untuk mendapatkan perekaman video yang stabil. Untuk kamera pendukungnya ada kamera makro dan depth beresolusi 2 megapiksel yang tentunya ini hanya sekedar gimmick. Sedangkan untuk kamera depan Vivo Y35 memiliki resolusi 16 megapiksel. HP ini pakai chipset Snapdragon 680 yang dipadukan dengan 8 GB RAM plus 8 GB extended RAM dan ROM 128 GB yang masih bisa ditambah lagi hingga 1 TB via microSD. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh dengan 44 flash charge yang mampu mengisi daya dari 0 ke 70% hanya dalam waktu 34 menit. Berikut kelebihan dan kekurangan dari Vivo Y35. Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Vivo Y35. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP Snapdragon 2-3 jutaan terbaik selanjutnya ada Realme 8 Pro. HP keluaran tahun 2021 ini sekarang sudah mengalami penurunan harga yang cukup signifikan yang semakin worth it untuk dijadikan pilihan. Kualitas visual sangat baik berkat panel Super AMOLED 6,4 inci Full HD Plus serta tingkat kecerahan hingga di 1000 nits. Karena layarnya sudah menggunakan tipe AMOLED, Realme 8 Pro dibekali optical fingerprint di bawah layar yang cukup cepat dan akurat. Kameranya juga mantap dengan lensa utama 108 megapiksel, sensor Samsung ISOCELL HM2, lensa ultrawide 8 megapiksel, serta makro dan depth yang sama-sama beresolusi 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Jika versi non-Pro menggunakan SoC pabrikan MediaTek, di sini Realme 8 Pro pakai SoC Qualcomm Snapdragon 720G berfabrikasi 8 nanometer yang masih bisa tergolong mumpuni untuk pemakaian di tahun 2023 ini. Untuk RAM-nya berkapasitas 8 GB LPDDR4X dan ROM 128 GB bertipe UFS 2.1 yang masih bisa ditambah dengan kartu microSD. Realme 8 Pro ditopang dengan baterai 5000 mAh dengan 50 Watt Super Dart Charge yang diklaim mampu mengisi daya dari kosong hingga penuh dalam waktu 47 menit. Berikut kelebihan dan kekurangan dari Realme 8 Pro. Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Realme 8 Pro. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi.
Kita masuk di urutan keempat, ada Oppo A77s. HP mid-range dari brand Oppo ini hadir dengan desain fiberglass leather yang memberikan kesan premium dan bodinya tidak mudah kotor oleh noda sidik jari. Di sisi layar, Oppo A77s menggunakan panel IPS 6,56 HD+, refresh rate 90Hz, serta 100% DCI-P3 dan 96% color gamut NTSC yang kaya warna. Oppo A77s dibekali kamera utama beresolusi 50MP dan ditemani kamera pendukung 2MP yang berfungsi sebagai kamera bokeh. Sementara untuk keperluan foto selfie disediakan kamera depan yang beresolusi 8MP. Untuk spesifikasi internalnya, Oppo A77s diotaki SoC Snapdragon 680 6nm yang disokong RAM 8GB LPDDR4X plus 8GB RAM expansion dan ROM 128GB yang masih bisa diperluas menggunakan kartu microSD. Karena Oppo A77s ini menggunakan layar 720 piksel dan chipset 6nm, membuat daya tahan baterainya sangat oke untuk menjalankan produktivitas dan hiburan seharian. Berikut kelebihan dan kekurangan dari Oppo A77s. Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Oppo A77s. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Next di urutan kelima ada Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Mengusung tagline jawarannya AMOLED 108MP, tentu layarnya pakai layar AMOLED dengan tampilan yang tajam, kontras tinggi dan rentang warna yang luas. Untuk ukuran layarnya ada di 6,67 inci beresolusi Full HD+, support high refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz dan sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Xiaomi Redmi Note 10 Pro dibekali kamera utama 108MP dengan sensor Samsung ISOCELL HM2 yang punya hasil foto tajam, dynamic range yang bagus, serta minim noise. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 16MP. Mesinnya menggunakan Snapdragon 732G berfabrikasi 8nm dengan 3 varian memori yakni 6/64GB, 6/128GB dan varian paling tinggi 8/128GB. Memorinya masih bisa diekspansi lagi menggunakan microSD hingga kapasitas 512GB. Lanjut ke bagian daya, Xiaomi Redmi Note 10 Pro ditopang baterai 5000 mAh dengan fast charging 33W melalui port USB Type-C 2.0. Berikut kelebihan dan kekurangan dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Masuk ke urutan ke-6 ada Samsung Galaxy M23 5G. Untuk layarnya sendiri pakai panel TFT LCD 6,6 inci Full HD+, refresh rate 120Hz serta punya color gamut 97,2% DCI-P3 yang artinya warna yang ditampilkan sangat luas hampir setara panel AMOLED. Samsung M23 5G menggunakan sistem triple kamera yang terdiri dari 50MP main kamera, 8MP ultrawide dan 2MP makro. Lalu untuk kamera selfie-nya beresolusi 8MP fixed focus. Di bagian performa, Samsung M23 dipersenjatai SoC Snapdragon 750G 5G dengan memori 6/128GB yang udah cukup handal buat memainkan game-game seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, bahkan Genshin Impact sekalipun. Buat baterainya juga tergolong awet dengan kapasitas di 5000 mAh dengan fast charging 25W menggunakan port USB Type-C 2.0. Berikut kelebihan dan kekurangan dari Samsung M23 5G. Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Samsung M23 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Lanjut rekomendasi HP Snapdragon yang ketujuh ada Poco X5 5G. Poco X5 hadir dengan panel AMOLED berukuran 6,67 inci Full HD+ dengan tingkat kecerahan mencapai di 1200 nits. Selain itu, hal yang menarik dari layarnya adalah sudah support high refresh rate 120Hz dan touch sampling rate hingga 240Hz yang sangat membantu untuk aktivitas gaming.
Di bagian fotografi, Poco X5 pakai sistem triple kamera dengan rincian kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 13 megapiksel. Selain punya spek layar jempolan, performa juga jadi selling point dari HP mid-range yang satu ini. Dipersenjatai SoC Snapdragon 695 5G yang dipadukan dengan RAM 6 hingga 8 GB LPDDR4X dan ROM 128 hingga 256 GB bertipe UFS 2.2. Untuk media penyimpanannya masih bisa diperluas hingga berkapasitas 1 TB menggunakan kartu microSD. Daya tahan baterainya cukup baik berkat chipset yang digunakan serta baterai 5000 mAh dan sudah mendukung teknologi fast charging 33 Watt. Berikut kelebihan dan kekurangan Poco X5 5G. Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Poco X5 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Next, HP Snapdragon terbaik yang ke-8 ada Vivo Y33T. Vivo Y33T menggunakan layar IPS 6,58 inci Full HD+, refresh rate 90Hz, serta teknologi in-cell dan P3 Color Gamut yang memberikan rentang warna yang lebih luas dan akurat. HP ini didesain untuk menghasilkan foto yang bagus baik di siang hari maupun malam hari. Dibekali konfigurasi 3 kamera belakang dengan rincian kamera utama 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel. Masuk ke sisi performa, HP ini pakai SoC Snapdragon 680 yang dipadukan RAM sebesar 8GB plus 4GB extended RAM dan ROM sebesar 128GB yang mendukung kartu microSD hingga 1TB. Kombinasi baterai 5000 mAh, teknologi 18 Watt fast charge, dan penggunaan chipset hemat daya membuat Vivo Y33T sangat handal untuk digunakan dalam kegiatan sepanjang hari. Berikut kelebihan dan kekurangan Vivo Y33T. Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Vivo Y33T. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Lanjut, HP Snapdragon 2-3 jutaan terbaik yang ke-9 ada Realme 9 Pro 5G. HP dengan desain tipis dan ringan ini menggunakan panel IPS 6,6 inci Full HD+, touch sampling rate 240Hz, serta mengadopsi teknologi adaptive refresh rate hingga di 120Hz. Mengusung tagline Capture the Light, HP ini menggunakan 64 megapiksel Nextcap kamera dengan bukaan 1.8. Lanjut ada 8 megapiksel lensa ultrawide dan 2 megapiksel lensa makro. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel. Realme 9 Pro 5G dipersenjatai SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G yang dipadukan dengan RAM 6 hingga 8GB plus 5GB extended RAM dan media penyimpanan 128GB bertipe UFS 2.2. HP ini punya baterai 5000 mAh dengan fast charging 33 Watt yang bisa mengisi daya dari 0 ke 50% dalam waktu 30 menit. Berikut kelebihan dan kekurangan dari Realme 9 Pro 5G. Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Realme 9 Pro 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP Snapdragon 2 jutaan hingga 3 jutaan yang terakhir ada Samsung Galaxy A23 5G. Hadir dengan layar Infinity V display seluas 6,6 inci Full HD+, refresh rate 120Hz dan telah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass generasi kelima. Samsung A23 5G dibekali kamera utama beresolusi tinggi 50 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan fitur OIS. Sementara buat foto-foto selfie terdapat kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Masuk ke sisi performa, Samsung A23 5G dipersenjatai SoC Snapdragon 695 yang ditancapkan bersama RAM 6GB dan storage 128GB yang masih bisa ditambah 1TB menggunakan microSD. Selain itu, Samsung A23 5G ini juga mendukung fitur RAM Plus hingga 6GB untuk mendapatkan multitasking yang lebih lancar.
Untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 25 Watt, tapi sayangnya Samsung hanya menyertakan kepala charger 15 Watt di box penjualannya. Berikut kelebihan dan kekurangan dari Samsung A23 5G. Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Samsung A23 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Itulah rekomendasi 10 HP chipset Snapdragon di rentang harga 2 hingga 3 jutaan terbaik yang tersedia di pasaran saat ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.